Misteri kematian satu keluarga asal Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Taman Wisata Alam Posong, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mulai menemukan titik terang. Penyidik Polres Temanggung bersama tim forensik saat ini masih mendalami penyebab pasti kematian 4 anggota keluarga tersebut. Sejumlah bukti telah diamankan dan diperiksa, sementara hasil laboratorium forensik masih ditunggu untuk memastikan faktor yang menyebabkan para korban meninggal dunia. 4 korban yang ditemukan meninggal dunia adalah Ali Munawar, 52, Makfiroh Alfira, 43, Bagas Amar Hakiki, 21, dan Alvino Evan Hakiki, 16. Mereka ditemukan di dalam tenda glamping yang digunakan untuk berkemah di kawasan wisata Posong. Sejauh ini, aparat kepolisian telah menyusun rangkaian waktu atau timeline kejadian berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, pemeriksaan saksi, serta temuan tim forensik. Kronologi tersebut menjadi dasar penting dalam mengungkap penyebab kematian satu keluarga tersebut. Keluarga tiba dan berkemah di Posong. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, keluarga Ali Munawar tiba di kawasan perkemahan Posong pada Selasa, 26 Mei 2026, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mereka datang menggunakan kendaraan pribadi untuk berlibur dan berkemah bersama keluarga. Setibanya di lokasi, mereka mendirikan tenda glamping dan bersiap menghabiskan malam di kawasan wisata yang berada di lereng Gunung Sindoro tersebut. Menurut hasil pemeriksaan polisi, pada malam hari keluarga tersebut sempat melakukan aktivitas memasak barbeque di area teras atau tepat di depan pintu masuk tenda. Ali Munawar diketahui memiliki pengalaman bekerja di Korea Selatan dan disebut terbiasa memasak menggunakan perlengkapan miliknya sendiri. Saat itu, korban menggunakan kompor gas portabel serta tungku tanah liat berbahan bakar briket. Diduga menutup seluruh ventilasi sebelum tidur. Setelah aktivitas memasak selesai, keluarga tersebut masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Cuaca dingin yang umum terjadi di kawasan pegunungan diduga membuat seluruh pintu dan ventilasi tenda ditutup rapat sebelum mereka tidur. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan posisi kompor dan tungku briket berada di depan pintu masuk tenda. Penyidik menduga kondisi tenda yang tertutup rapat berpotensi menyebabkan sirkulasi udara tidak berjalan optimal. Dugaan sementara mengarah pada kemungkinan gas hasil pembakaran terakumulasi di dalam area tenda saat para korban tertidur. Petugas sempat memanggil korban menjelang waktu check-out. Keesokan harinya, Rabu, 27 Mei 2026, sekitar pukul 11.45 WIB, petugas pengelola wisata mendatangi tenda korban. Saat itu petugas bermaksud mengingatkan para penghuni tenda untuk bersiap melakukan proses check-out karena area perkemahan akan dibersihkan. Namun, setelah beberapa kali dipanggil, tidak ada respons dari dalam tenda. Karena tidak mendapat jawaban, petugas kemudian meninggalkan lokasi dan kembali melakukan pengecekan beberapa jam kemudian. Korban ditemukan meninggal di dalam tenda. Sekitar pukul 15 WIB, petugas kembali mendatangi tenda karena waktu check-out resmi yang seharusnya dilakukan pukul 12 WIB telah terlewati. Merasa curiga lantaran tidak ada aktivitas maupun respons dari dalam tenda, petugas akhirnya membuka pintu tenda. Sekitar pukul 15.15 WIB, petugas menemukan keempat anggota keluarga tersebut sudah dalam kondisi meninggal dunia di atas tempat tidur. Tubuh para korban dilaporkan telah dalam keadaan kaku saat ditemukan. Temuan itu kemudian segera dilaporkan kepada Polres Temanggung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi periksa saksi dan amankan barang bukti. Pada Kamis, 28 Mei 2026, penyidik Satreskrim Polres Temanggung bersama tim medis mulai melakukan pemeriksaan intensif terhadap 4 orang saksi. Selain itu, sejumlah barang bukti diamankan dari lokasi kejadian, diantaranya kompor gas portabel, tungku briket, serta sampel makanan yang dikonsumsi korban. Seluruh barang bukti tersebut dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ikomang Mahendra Deputra, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil laboratorium guna memastikan penyebab kematian korban. Baik, dari hasil pemeriksaan sementara dari tim kedokteran forensik sudah menjelaskan bahwa kemungkinan dugaannya ada 2, yaitu dari keracunan makanan atau keracunan gas akibat pembakaran masak-masak yang dilakukan oleh satu keluarga tersebut, ujar Komang Mahendra Deputra dalam dialog Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Kamis, 28 Mei 2026. Komang menjelaskan, posisi kompor gas dan tungku briket ditemukan tepat di depan pintu masuk tenda. Menurut penyidik, apabila seluruh ventilasi dan pintu tertutup rapat, gas karbon monoksida, CO, yang tidak berwarna dan tidak berbau berpotensi terakumulasi tanpa disadari penghuni tenda.
Polisi juga menyatakan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan fisik maupun bekas muntahan pada tubuh para korban. Keluarga menunggu hasil laboratorium forensik. Pihak keluarga korban hingga kini masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Adik ipar korban, Robachul Muslim, 40, mengatakan Ali Munawar memang memiliki hobi memasak barbeque saat berkumpul bersama keluarga dan memiliki perlengkapan memasak yang lengkap. Kami masih menantikan hasil lab tersebut untuk mengetahui penyebab pasti kematian keluarga Mas Ali. Informasinya memang meninggal karena keracunan, tapi ini antara keracunan kogas atau keracunan makanan karena sianida, kata Muslim saat berada di rumah duka Dusun Bendosari, Desa Kebumen, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jumat, 29 Mei 2026. Muslim juga menyebut dugaan tindak kriminal dinilai kecil karena seluruh barang berharga korban masih berada di lokasi dan tidak ada yang hilang. Barang-barang tersebut meliputi telepon genggam, perhiasan, kamera, hingga kendaraan yang digunakan korban. Pengelola wisata lakukan evaluasi. Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Arbai Nur Muhammad, menyampaikan belasungkawa atas kejadian tersebut. Ia mengatakan pengelola selama ini telah menyediakan area memasak terbuka bagi wisatawan yang berkemah. Asap, pembakaran, itu pasti ke udara. Kejadian ini tidak masuk akal buat kami karena sudah bertahun-tahun seperti itu dan belum ada temuan kasus. Kejadian di Posong ini untuk kami evaluasi secara menyeluruh, ujar Arbai. Menurutnya, kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pengelola wisata guna meningkatkan aspek keselamatan dan mitigasi risiko bagi para pengunjung. Polisi masih menunggu hasil otopsi. Hingga kini, penyebab pasti kematian 4 anggota keluarga tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik dan otopsi. Polres Temanggung menegaskan kesimpulan resmi baru akan disampaikan setelah seluruh hasil pemeriksaan ilmiah selesai dilakukan. Setelah proses identifikasi dan pemeriksaan forensik rampung, jenazah para korban akan diserahkan kepada pihak keluarga di Ambarawa untuk dimakamkan. Kasus kematian satu keluarga di Posong menjadi pengingat penting mengenai risiko penggunaan alat pembakaran di area perkemahan tertutup. Dalam berbagai kasus di dunia, gas karbon monoksida dikenal sebagai silent killer karena tidak memiliki warna maupun bau sehingga sulit dideteksi tanpa alat khusus. Namun demikian, dalam kasus ini polisi belum menyimpulkan penyebab kematian secara definitif karena hasil laboratorium masih menjadi faktor penentu. Oleh karena itu, masyarakat perlu menunggu hasil investigasi resmi agar tidak terjadi spekulasi yang dapat menyesatkan informasi publik.